Di era saat ini, kita tahu bahwa teknologi telah berkembang dengan begitu pesat, membawa berbagai kemudahan dalam hidup kita. Namun, di balik kemajuan yang kita rasakan saat ini, terdapat sisi gelap yang tidak bisa kita abaikan. Salah satunya adalah maraknya aplikasi live streaming. Tapi sebelum gue jelasin lebih jauh, gue mau disclaimer dulu bahwa aplikasi yang gue maksud di sini bukan aplikasi sejenis TikTok, Facebook, Instagram, atau aplikasi sosial media lainnya. Yang gue maksud di sini adalah aplikasi live streaming yang memberikan ruang bagi para host untuk tampil dengan cara yang tidak pantas demi mendapatkan perhatian dan keuntungan finansial. Fenomena ini telah menjadi ancaman serius, terutama bagi kalangan generasi muda. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan sesuatu yang pada awalnya tampak seperti hiburan biasa. Mereka menyajikan fitur live streaming agar memungkinkan pengguna untuk menonton siaran langsung dari para host di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, gue melihat ada hal yang tersembunyi di balik semua ini, yaitu eksploitasi dan bahaya yang sangat merugikan. Nah, di sini yang gue perhatiin, host-host di aplikasi ini sering kali terjebak dalam lingkungan yang memaksa mereka untuk melampaui batas demi mendapatkan lebih banyak hadiah atau gift dari para penonton. Nah, hadiah atau gift yang mereka dapatkan dari hasil saweran penonton, ini kemudian bisa ditukar menjadi uang yang membuat mereka semakin terdorong untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya merusak martabat mereka. Dan tidak hanya itu, efek negatif dari aplikasi ini juga berdampak pada penonton yang sering menonton live-live semacam ini. Banyak dari mereka, termasuk anak muda, yang akhirnya kecanduan menonton konten seperti ini. Mereka menghabiskan waktu, energi, bahkan uang mereka untuk memberikan hadiah atau gift kepada para host-host ini. Dan lebih parahnya lagi, konten semacam ini dapat merusak pola pikir mereka tentang hubungan, nilai moral, dan bahkan cara mereka memandang orang lain. Lalu, apakah kita hanya diam saja melihat hal ini terjadi? Indonesia memiliki undang-undang yang jelas mengatur tentang pornografi dan perlindungan terhadap anak. Namun, kenyataannya, aplikasi-aplikasi ini masih bebas beroperasi, bahkan berkembang pesat. Celah ini menunjukkan bahwa ada kurangnya pengawasan yang serius terhadap platform digital. Sementara itu, di luar sana banyak orang tua yang mungkin tidak menyadari bahaya ini dan membiarkan anak-anak mereka terpapar tanpa adanya proteksi. Maka dari itu, video ini gue buat sebagai bentuk kepedulian. Gue pengen kita semua lebih sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh aplikasi-aplikasi semacam ini, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Ini bukan sekedar tentang hiburan atau kesenangan, tapi soal dampak besar yang bisa memengaruhi masa depan kita. Selain itu, gue juga ingin menyampaikan sedikit pesan kepada pemerintahan saat ini, bahwa kita butuh tindakan nyata untuk memblokir aplikasi-aplikasi semacam ini sebelum dampaknya semakin meluas. Kita perlu regulasi yang lebih tegas, edukasi yang lebih masif, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk menghentikan fenomena ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari solusi? Video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. So, simak sampai habis, dan mari kita mulai. Maraknya aplikasi live streaming di Indonesia telah membuka ruang baru dalam cara masyarakat mengakses hiburan dan interaksi sosial. Namun, di balik sisi positifnya, aplikasi-aplikasi ini juga membawa dampak negatif yang mengkhawatirkan, terutama pada generasi muda. Salah satu dampak paling mencolok adalah munculnya konten yang tidak pantas, di mana para host tampil secara vulgar demi menarik perhatian penonton dan mendapatkan hadiah virtual atau saweran. Salah satu contoh nyata adalah aplikasi Bigo Live, yang meskipun ditujukan untuk pengguna berusia 17 tahun ke atas, aplikasi ini sering digunakan sebagai platform untuk menayangkan konten dewasa. Tayangan yang menampilkan perempuan dengan berpakaian minim dan adegan menari erotis di depan kamera menjadi pemandangan umum di aplikasi ini. Tujuannya jelas, mendapatkan virtual gift atau saweran dari penonton yang kemudian dapat ditukar dengan uang.
aplikasi live streaming seperti ini memang mencerminkan sisi gelap dari perkembangan teknologi. Dan saat gue cari tahu, aplikasi semacam ini tidak cuma satu, tapi ada banyak. Dan ironisnya, aplikasi-aplikasi ini sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan. Kalau dipikir-pikir, ini semua seperti jebakan yang dibungkus rapi dalam konsep hiburan. Di satu sisi, pelaku yang tampil sebagai penyiar di aplikasi ini mungkin merasa seperti mereka memiliki kendali atas hidup mereka, karena bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja di lingkungan konvensional. Motivasi di balik partisipasi dalam aktivitas ini tidak lain tidak bukan, tentu karena faktor ekonomi. Iming-iming penghasilan besar mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas yang merendahkan martabat mereka. Menurut pengakuan si pelaku, rata-rata yang mereka dapatkan dari hasil live streaming itu sekitar 6 juta hingga 15 juta rupiah per bulannya. Tentunya jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata upah minimum di Indonesia, yang berkisar antara 2 juta hingga 5 juta rupiah tergantung pada daerahnya. Tidak mengherankan jika pelaku yang akhirnya memilih jalur ini, meskipun mereka sadar akan resikonya. Sebagai seseorang yang sering melihat bagaimana masyarakat kita merespon teknologi baru, gue merasa masalah ini sebenarnya lebih dalam dari sekedar kurangnya regulasi. Tapi yang gue lihat yang mestinya harus dibenerin dulu adalah soal pola pikir. Kenapa gue bilang pola pikir? Ya soalnya banyak dari kita masih memandang uang sebagai satu-satunya indikator kesuksesan. Dan ketika ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkannya, apalagi dengan iming-iming angka jutaan rupiah per bulan, moral itu seringkali jadi prioritas kedua atau bahkan dilupakan. Nah, praktik semacam ini tidak hanya merendahkan martabat mereka para pelaku, tetapi juga memberikan contoh yang buruk kepada si penonton, terutama mereka yang masih di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, telah menyuarakan keprihatinannya terhadap fenomena ini, menegaskan bahwa negara harus bertindak tegas untuk melindungi anak-anak dari paparan konten semacam itu. Dan dampak dari paparan konten tidak pantas melalui aplikasi live streaming ini tentunya sangat signifikan. Anak-anak dan remaja yang terpapar konten pornografi beresiko mengalami gangguan perkembangan psikologis dan moral. Selain itu, kecanduan menonton live streaming semacam ini dapat menghabiskan waktu, energi, uang, serta merusak pola pikir mereka. Dan banyak dari mereka yang rela mengeluarkan uang untuk memberikan hadiah kepada para host-host tersebut yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, sebanyak 5,5 juta anak di Indonesia menjadi korban pornografi, mencakup anak dalam jenjang SD, SMP, SMA, bahkan PAUD, dan disabilitas. Masalah ini semakin diperburuk oleh minimnya pengawasan dari platform itu sendiri. Sebagian besar aplikasi live streaming semacam ini tidak memiliki mekanisme penyaringan konten yang memadai. Meskipun mereka memiliki pedoman komunitas yang melarang konten vulgar atau eksplisit, tapi dalam pelaksanaannya sangat kurang. Host seringkali menemukan cara untuk mengelabui sistem dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk menghindari deteksi otomatis. Akibatnya, konten seperti ini terus berkembang dan menarik lebih banyak penonton, yang sebagian besar adalah anak-anak di bawah umur. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki regulasi yang jelas mengenai pornografi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Namun, implementasi hukum ini masih lemah, terutama dalam konteks platform digital. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, menunjukkan bahwa hingga saat ini jutaan situs web bermuatan pornografi telah diblokir, tetapi aplikasi live streaming dengan konten serupa masih bebas beroperasi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan regulasi terhadap platform digital. Sementara itu, lembaga pendidikan dan masyarakat belum cukup aktif memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahayanya konten-konten semacam ini. Dan ini menjadi ironi di negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan agama yang kuat. Dan untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terhadap aplikasi live streaming, apalagi aplikasi-aplikasi yang semacam ini, termasuk juga menetapkan standar yang lebih ketat untuk pengawasan konten. Platform digital juga menurut gue harus bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna mereka, terutama anak-anak. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang literasi digital harus ditingkatkan.
Orang tua harus diberikan pemahaman tentang cara mengawasi aktivitas daring anak-anak mereka, sementara anak-anak harus diajarkan untuk menggunakan teknologi secara bijak. Namun, bukan berarti semuanya sudah terlambat. Perubahan bisa dimulai dengan langkah kecil tapi bermakna. Orang tua harus lebih terlibat dalam kehidupan digital anak-anak mereka. Edukasi di sekolah perlu mencakup literasi digital, agar anak-anak memahami resiko yang ada di balik aplikasi seperti ini. Dan pemerintah juga harus memperkuat pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi yang berpotensi merugikan, sekaligus memberikan alternatif pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Intinya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital adalah kunci untuk menghentikan fenomena ini. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat melindungi generasi muda dari bahaya yang ditimbulkan oleh aplikasi live streaming dan memastikan bahwa kemajuan teknologi membawa manfaat positif bagi semua kalangan. Gue tahu ini bukan perubahan yang bisa terjadi dalam semalam, tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kita semua punya peran dalam membentuk generasi yang lebih baik, dan itu dimulai dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan di dunia digital hari ini akan berdampak pada masa depan kita bersama. Pada akhirnya, fenomena aplikasi live streaming bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah sosial yang mencerminkan realitas masyarakat kita. Jika kita ingin membangun generasi yang kuat, bermoral, dan berdaya saing, kita harus mulai dengan memperbaiki sistem yang ada, mendampingi generasi muda, dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang bisa merasa dihargai tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang mendasar. Sebaliknya, jika kita terus membiarkan aplikasi semacam ini berjalan tanpa kontrol, kita akan kehilangan lebih banyak generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa. Inilah saatnya bagi kita semua, baik pemerintah, masyarakat, maupun platform digital, untuk bersatu dalam melindungi masa depan generasi berikutnya. So, itu saja dari gua, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.